Kali ini kita bakal nge-review Odyssey cuy. Kita bakal nge-review dia karena banyak yang request, "Bang, coba dong review Odyssey-nya yang lengkap." Dari kemarin kan gue cuman test drive segala macem. Nah, capek bentar. Pada kesempatan kali ini kita bakal nge-review lengkap, tapi gue lagi cuci dulu mobilnya karena tadi kotor banget nih. Sekarang gue lagi di Bandung. Jadi, kuy, kita reviewnya ganti suasana baru nih di luar kota. Gue lagi di Bandung, di depan villa. Cuci mobil, habis itu kuy, langsung kita kupas tuntas mobil ini. Mulai dari eksterior, interior, mesin, cara ngebawa, dan lain-lain lah kayak biasa. Sip, stay tune. Oke, what's up cuy? Balik lagi sama gue CJ Pro Car Vlog. Alright. Hari itu tanggal 11, jam setengah 5 sore. Dan gue lagi berada di Bandung nih cuy. Oke, biar beda, kita syutingnya di lain tempat. Nah, udah kasih tahu. Apa? Udah kasih tahu. Udah di awal. Kasih tahu lagi aja. Doublein lagi. Doublein. Biar lama Nah, dan pada kesempatan kali ini gue bakal nge-review si Odyssey karena banyak yang request kan. Tadi gue udah ngasih tahu juga di awal. Jadi gue tuh bakal nge-review, tapi sebelum nge-review gue punya ini nih, informasi buat kalian semua biar kalian pada ganteng semua. Jadi kalian kalau pengen beli mobil baru nih cuy, tinggal duduk manis aja di rumah. Karena Adira ada Adira Virtual Expo 2020. Nah, jadi ini pameran otomotif virtual yang menawarkan berbagai macam brand dan merek-merek mobil cuy. Lengkap deh pokoknya. Dan pastinya juga brandnya kenamaan Indonesia dengan harga yang terjangkau cuy. Dan juga banyak promo-promo menarik cuy. Seperti bunga mulai dari 2,6%, dan juga DP mulai dari 15%, dan free asuransi mobil lain. Jadi bener-bener kuy, gampang banget. Langsung aja kuy cuy, kunjungi websitenya, ada di sini websitenya, dan ada juga di deskripsi. Kalau yang malas tinggal pencet aja, klik aja, dan langsung deh dapetin solusi untuk kita yang pengen punya mobil idaman. Mantul. Oke kuy, kita lanjut. Oke cuy, sekarang kita bakal nge-review agak serius sedikit. Jadi di belakang gue ini ada mobil gue yang baru gue beli, ya hitungannya masih baru lah, masih sebulanan nih mobil. Jadi ini adalah mobil Honda Odyssey RB1 tahun 2005. Ya ini generasi pertama, enggak juga ya, kedua ya kayaknya nih. Ini generasi kedua yang RB1 setelah RA. Dan ini mobil ini merupakan mobil masih build up ya cuy, masih CBU. Jadi belum dijual langsung sama ATPM, tapi masih dijual sama importir umum gitu. Ya, sebelum gue pengen ngebahas semuanya, gue pengen kasih tau alasan dulu kenapa gue ngambil mobil ini. Kenapa alasan gue ngambil mobil ini, karena ya gue pengen sekali-sekali cobain mobil van, mobil keluarga yang bentuknya kayak ala-ala wagon. Tapi kalau Eropa kan mahal harganya. Jadi berhubung ini harganya udah cukup masuk di kantong gue dan bentuknya juga timeless, keren banget, ganteng banget, makanya gue sikat mobil ini gitu. Dan ya langsung aja deh kita mulai bahas. Ini gue mencoba mereview ya. Kita coba bahas mulai dari eksterior dulu. Dari eksterior sebenarnya mobil ini yang paling gue suka banget karena eksteriornya tuh bentuknya simple dan ada sporty, karena ini tipe yang Absolute Plus cuy. Jadi Odyssey itu ada beberapa varian, ada yang L, ada yang Absolute, ada yang Absolute Plus, sama Absolute Plus Plus kalau nggak salah. Ini yang Absolute Plus. Dan ya bentuknya kayak gini, lampunya sipit. Yang gue suka tuh lampunya sipit, jadi kelihatannya begini tuh, kayak ikan paus bisa dibilang lah seperti itu. Ikan paus emang gitu Pak? Enggak ya? Ya pokoknya matanya sipit gahar lah. Grillnya chrome 3 gini. Jadi yang gue suka lagi di mobil ini, walaupun di mobil mewah, mobil premium pada masanya, tapi aksen-aksen chrome tuh nggak terlalu banyak banget. Jadi seimbang lah, keren ngeliatnya. Chrome-nya cuma ada di grill. Terus bumpernya kalau yang Absolute dia dapat kayak lips gitu. Kalian bisa lihat di sini. Kalau yang tipe biasa ada fotonya ntar di sini, dan bandingin sama yang ini. Jauh lebih ganteng sih yang ini. Ini ganteng banget. Ini baru gue poles, tapi ini ada stone chip ya, sedikit stone chip, nggak bisa hilang, harus di detailing. Nah, ini fog lamp tuh kuning nih gue stikernya cuy. Aslinya dari OM-nya nggak kuning kayak gini, cuman emang di bagian headlamp ini aksen birunya tuh udah dapat dari sananya. Gitu ya. Mungkin bagian depan kita nggak usah bahas banyak-banyak karena yang review mobil ini pun sudah banyak. Jadi gue pengen lebih fokus ke modifikasinya juga. Nanti gue pengen bahas ke modifannya apa aja yang gue lakuin di Odyssey ini gitu. Dan sekarang kita langsung beranjak menuju ke bagian samping aja, nggak usah pakai lama-lama. Oke, nah untuk di bagian samping dia udah sama. Yang Absolute ini tuh ada badge Absolute-nya di samping sini. Terus dia udah dapet side skirt juga kayak body kit tambahan, beda sama yang tipe L atau yang tipe biasa gitu ya.
Terus dia handle pintunya juga aksennya chrome. Terus emang dia pendek ya, mobilnya gepeng. Itu yang bikin gue suka kalau lihat dari samping sih. Mobilnya kayak gepeng, kelihatannya panjang, ceper gitu. Keren banget. Tuh atapnya landai, panjang. Terus tingginya cuman ketek gue aja ya. Gokil sih ini mobil. Ya, dari samping sih ya kalian bisa lihat aja sendiri. Modelnya yang gue suka dari samping yang tadi gue bilang. Karena dia gepeng gitu, bentuknya keren banget dan panjang ala-ala wagon lah ya cuy. Seperti itu. Sisanya ya bagus, yang pasti intinya bagus gitu. Ntar modifannya belakangan aja. Untuk bagian kaki-kaki ini udah gue ganti, udah ada yang dirubah. Ntar gue jelasin ini di bagian belakang aja setelah gue nge-review. Sekarang kita pindah ke belakangan dulu. Gue pengen jelasin di bagian belakangnya. Abis itu baru kita masuk ke mesin, baru kita ke interior. Yuk kita ke belakang, kita lihat. Oke, di bagian belakang yang paling gue suka, yang tadi gue bilang mobilnya pendek. Jadi biasanya kan kalau mobil keluarga, mobil tipe-tipe van kayak gitu, dia tinggi banget, ngotak, bener-bener ngotak ya. Tapi kalau si Audi sini belakangnya gepeng, semok. Itu yang gue suka. Dan bentuk lampunya juga yang RB1 ini, nah segitiga gini. Ini segitiga atau segitiga siku-siku kali ya Pak ya? Ya segitulah, mungkin begitulah. Keren banget. Kalau yang RB2 tuh, dia ada kayak list tambahan di sini, stop lampnya. Gue lebih suka yang ini sih, yang RB1. Terus yang gue suka lagi dari bagian belakang ini adalah mufflernya. Dia dual tip kiri kanan, dan di kiri kanannya aktif, bener-bener keluar angin, bukan hiasan doang, bukan kayak mobil zaman sekarang yang tailpipe-nya tuh cuman hiasan gitu ya. Ini tuh aktif bener-bener, dan tapi ini tailpipe-nya udah gue ganti, jadi ntar modifannya bakal gue bahas di akhir aja gitu cuy. Dan ini dia kayak gepeng atasnya, ada lampu di sini. Bentuk lampunya walaupun agak jadul tapi gue tetap suka. Terus yang gue lagi cari itu ductile-nya. Jadi gue pengen pasangin ductile yang model modulo biar lebih manis aja sih. Begitu cuy. Nah, karena sini banyak nyamuk banget, kita cepet-cepet aja. Kita langsung ke bagian mesin. Karena yang spesial di Audi sini adalah mesinnya cuy, yang tenaganya ajunubillah. Langsung ke depan. Nah, di bagian mesinnya si Audi sini adalah satu hal yang spesial juga menurut gua, karena mesinnya tuh menggunakan mesin yang legendaris dari Honda, yaitu K-Series. Ini dari zaman dulu sampai sekarang K-Series ini masih ada yang pakai, masih dipakai maksudnya sama Honda. Dan yang dipakai di sini bukan K-Series yang nanggung-nanggung, tapi ini K-Series yang cukup spektakuler, yaitu K24A cuy. K24A atau kodenya, dia sudah menggunakan teknologi iVTEC yang sudah terkenal juga dari Honda. Untuk teknologinya iVTEC. Dan untuk spek mesinnya ini sendiri pun dia 4 silinder segaris inline 4 2400 cc, tenaganya 200 PS. Kalian bayangin tuh, 200 PS atau lebih tepatnya 197 HP. Gokil nggak tuh? Kenceng cuy ini mobil cuy. Walaupun mobil gede, bodi gede, tapi tenaganya sadis. Ya emang untuk bahan bakar dalam kota tuh sekitar 1/7, 1/8, itu cukup boros, cuman worth it lah. Kebayar sama tenaga yang dihasilkannya. Kalau untuk luar kota kayak gue dari Jakarta ke Bandung di tol stabil lari 90-100 tuh tembus 1/12 gitu. Dan ini mesin masih kondisinya standar semua, cuman kotor aja. Yang gue baru remajakan di mesin ini adalah aki, gue baru ganti. Terus servis-servis lah, tune up, oli transmisi, oli mesin, segala macam. Dan yang paling riskan di Audi sini, kata orang-orang tuh di forum-forum tuh gearboxnya sering bermasalah, sering jebol dan lain-lain. Dan puji Tuhan gue dapat mobil yang ini gearboxnya masih sehat walafiat. Cuman PR-nya tuh kemarin ada di power steering, cuman udah diganti juga sealnya, jadi kemarin rembes, sekarang udah bener semua. Dan beres sih di bagian mesin, gokil banget. Ntar kita bakal ngomongin lebih lanjut soal tenaganya pas lagi jalan aja cuy. Gitu, sekarang kita langsung beranjak menuju interior, karena di interiornya juga spesial cuy, si Audi sini. Banyak teknologi zaman sekarang yang udah ada di mobil ini pada tahun 2005. Karena emang mobil ini sih mobil mewah sih pada zamannya ya. Oke, dan ini gue lagi di dalam Audi, gue megang kameranya. Sekarang bagian dashboard. Nah, yang gue suka di Audi sini di dalam interiornya tuh bagian dashboardnya. Dashboardnya kelihatannya luas, lebar gitu. Dan dia tombolnya tertata dengan rapih juga, bagus. Di bagian setir juga pun udah ada cruise control di sini, dan ini buat multimedia, volume dan lain-lain. Cakep banget sih. Tempat penyimpanan juga luar biasa banyak. Di sini ada, di tengah ada, di situ glove box juga ada. Tuh, terus di samping sini juga luas tempat penyimpanan. Dan di ini kompartemen tengah sini juga ada tempat penyimpanan lagi, bisa dibuka. Ntar agak susah seperti itu buat koin-koin. Dan ini bisa ditekuk cuy, bisa dilipat gitu, cuman ini banyak barang ya, susah ngelipatnya. Bisa dilipat. Dan yang gue suka lagi di bagian atas ini ada sunroof cuy, dan dia bisa di tilt kayak gini. Nah, keren banget sumpah, keren banget sunroof kayak begini.
Gitu. Dan untuk fitur safety dia juga udah ada ini VSA, Vehicle Stability Assist kayaknya ya. Pokoknya ini kayak apa namanya, stability control gitulah, traction control. Dan yang ini AFS coy. AFS ini apa? AFS itu lampu. Jadi lampunya tuh kalau kita belokin setir ke kanan, lampunya bisa ikut belok ke kanan. Kalau kita belokin setir ke kiri, lampunya ngikut belok ke kiri. Jadi lampunya ngikutin lah kayak mobil zaman sekarang, Alphard juga udah kayak gitu. Gitu. Dan AC-nya juga bentuknya rapi ya. Kiri kanannya bulat, tengahnya bentuknya kayak apa sih ini, Pe? Trapesium atau apa sih? Mana? Ini. Segi 5. Pala lu segi 5. Dan yang gue suka juga dia rapih penataannya, dan kalau menutup ventilasi yang ini diputer gini tuh, lucu kan, mantap kan. Dan speedometer karena ini absolut dan merah kayak gini, dia masih Jepang ya, jadi 180 kilometernya. Terus ini gue dapetin mobil kilometernya sekitar 107.000 kemarin, sekarang udah 112.000 gue pakai. Dan ini BBM-nya masih ngaco ya, belum gue riset, jadi boros batu 1:6, padahal nggak mungkin segitu. 1:8, 1:9. Di samping sini seperti biasa cetekan buat power window. Di sini autonya cuma bagian supir, di sini buat lock power window, di sini spion. Terus dia juga bisa nekuk otomatis dan nekuknya keren. Dia nekuknya ke atas. Nah, kayak Lamborghini gitu kan. Gokil. Sip. Dan masuk ke bagian jok depannya sih nyaman banget. Nah, pengaturan juga lengkap. Yang ini rusak. Dan dia ada armrest juga, bisa di setting ketinggiannya seberapa. Dan karena ini yang absolute plus, jadi bagian jok yang kemudi supir tuh udah elektrik. Nah, ngaturnya dari sini, maju mundur, senderan, naik turun, nah pokoknya lengkap deh. Gitu. Tapi yang bagian jok penumpang sebelah kiri itu belum elektrik. Karena ini yang masih absolute plus. Gitu. Untuk baris kedua yang bagian tengah, bentar nih agak gelap. Bagian tengah juga oke sih. Itu nggak bisa nyalain itu. Bagian tengah juga oke, mantep banget. Joknya nyaman banget. Ntar pas kita jalan, sekalian gua ajak nyokap gua kayaknya di belakang. Sekalian dia yang ngejelasin di belakang gimana. Gitu. Di tengah juga ada ini handrest, armrest di tengah. Oke, nyender Vincent, buka. Dan di dalamnya pun ada cup holder. Jadi yang kemarin kalau kalian nonton video vlog gue yang tentang kita kayak Duton ya Pak ya? Iya. Kita kayak Duton tuh kita ada ini ya, ngebahas. Ini bukan elektrik, itu biasa. Kita ngebahas kalau di Audi itu banyak banget cup holdernya. Gitu. Di sini ada, situ ada, di belakang ada lagi. Ini asbak. Karena orang zaman dulu tuh lebih mentingin swatch kuy. Harus cobain ya sini ya? Ya boleh. Emang tapi nggak ada, udah nggak ada ini. Dan by the way, lu buka gue baru tahu loh ini bisa. Emang iya? Udah lama Cok ini Cok. Gue baru tahu ini bisa dibuka. Tolong banget, gue nggak tahu ini bisa dibuka. Goblok banget. Oh ini asbak boy. Terus cara ngambilnya gimana? Bisa kan gini. Ntar nggak bisa kosong lagi. Pokoknya bisa. Oh ini nih Pe. Tuh. Oh. Gitu, keren. Ini buat nyelipin. Oh iya, jepit raplanya. Iya nih, Samsung gitu kan. Yoi. Dan yang gue suka di Audisi, dia punya head unit tuh udah terintegrasi dengan mobilnya. Jadi udah built-in dia di dalam sini. Ini pengaturan audionya ada di sini, ini volume segala macem. Ini buat si itunya pengaturan apa tuh? Channel radio. Iya, channel radio. Ini ada aux, belum ada Bluetooth sayangnya, baru masih ada aux doang sama CD. CD-nya juga dia punya disc changer, jadi bisa muat 6 CD. Ada di dalam sini, di bawah sini CD-nya. Dan karena ini mobil Jepang, minusnya satu, dia punya radio nih ya, FM, cuman mentok di 90 kalau nggak salah. Apa kita yang ngerti? Enggak. Itu emang mentok ya. Terus nih ya, kalian bisa lihat nih. 90 balik lagi ke 76. Gitu. Jadi nggak bisa lah audio Indonesia. Gitu. Tapi bisa diakalin sih, gampang bisa diakalin. Gitu. Nah, untuk bagian spion ini gue tambahin nih modifikasi ya. Ini gue kasihin kamera mundur di sini karena di sini kan belum ada TV. Jadi di sini gue tambahin kamera mundurnya. Gitu. Tuh. Lumayan jelas. Oke. Di sini juga ada kaca, ada lampunya juga. Bagian supir juga ada lampunya juga, masih hidup semua, masih sehat mobil gue. Di sini ada tempat kacamata. Gitu. Terus ada apa lagi ya? AC pengaturannya masih single zone, cuman lengkap arah semburannya segala macam. Sampai ke baris belakang ada double blower, walaupun masih single zone. Bisa ngaktifin dari sini juga yang AC belakang. Gitu. Terus ada buat defogger spion, defogger kaca belakang, defogger kaca depan, kaca samping. Lengkap pokoknya deh. Sip. Begitu kali ya. Udah kali ya.
Jadi ya mungkin si Odyssey tuh begitu fitur-fiturnya, gue nggak jelasin secara komplit, nggak jelasin secara lengkap banget, karena juga di luar sana banyak yang ngejelasin si Odyssey ini mobil udah lama ya. Tapi gue pengen lebih fokus bahas ke modifikasinya cuy. Jadi di mobil ini yang gue lakuin modifikasinya simple aja, tapi udah ganteng kan, jelas dong ganteng. Yang gue lakuin cuman gue ganti di bagian velg, di bagian kaki-kaki itu gue pakai Advan RG ring 17, lebarnya 8,5 rata, ET-nya 31. Cuman yang depan agak keluar ya karena ET-nya kecilan cuy. Gitu, ini ring 17. Emang standarnya si Odyssey juga ring 17. Gua pengen ngejar racing look kan. Kemarin gue sempat pakai ring 19, gede banget. Cuman sekarang gue kecilin lagi ke 17 biar makin dapat racingnya. Gitu. Terus untuk bagian suspensi kita pakai custom lowering kit by The Ujang. Dan itu udah enak banget walaupun dipendekin mobil ini. Rasanya tetap nyaman, tetap maknyus, tetap anjing banget pokoknya. Enak deh. Udah sih untuk bagian modifikasi gue tambahin itu doang di bagian eksterior, kaki-kaki, pelek, knalpot gue custom cuman mufflernya di LED doang, terus kasih tailpipe-nya HKS yang Taiwan punya. Gitu, udah beres sama ada stiker gini ya nih Pe. Ya kan? Jedem banget nih. JDM banget nih. Osaka Racing Team bye-bye police. Gila, biar kayak Kanjuzuku banget. Intinya begitu sih, udah beres sih. Sisanya standar. Oh iya, audio nih cukup enak juga standarnya. Cuman ini biar makin nampol lagi. Ini treble-nya udah mantep, ngitnya udah mantep. Cuman low-nya kurang, maka dari itu kita tambahin subwoofer di kolong kursi yang model kotak kecil gitu merek Kenwood. Dan gue lupa kasih tau juga di bagian baris ketiga itu dia di joknya 3 row, yang baris ketiga yang kerennya lagi ngelipetnya tuh elektrik bos. Tinggal pencet tombol. Coba kita lihat tombolnya kali ya Pak ya sebelum masuk ke sini. Cuman kita kayaknya nggak bisa praktekin karena kita lagi keluar kota, bawa keluarga, bareng semua belakangnya. Gitu, yuk. Sebelum kita jalan, gue pengen kasih lihat dulu tombolnya yang di belakang, tombol buat ngelipet si kursinya. Let's go. Nah, ini dia cuy, tombol buat ngelipet kursinya ada di sini. Ada lipat, ada buka, dan di sini ada power outlet juga. Jadi power outletnya lengkap, di bagian belakang ada, di tengah ada, di paling depan juga ada. Nah, AC-nya tuh semua di atas gini. Jadi rapi kelihatannya. Dan bisa nyeting AC juga dari bagian tengah sana. Gitu. Dan untuk bagian tengah, ya? bukan blower doang. Dia tuh nyambung tapi single zone masih. Jadi ngikutin depan temperaturnya. Kotak penyimpanan, cup holder segala macam juga ada, belakang, kiri kanan lengkap. Dah, kuy kita jalan ya Pak ya. Coba. Oke cuy, sekarang gue udah di jalan nih. Rame-ramean, sekalian pengen gue jelasin soal rasa ngebawanya ya. Nah, kali ini kita nggak usah bawa jalan jauh, gue cuma jalan di luar aja karena gue udah bawa dari Jakarta ke Bandung. Jadi gue udah harusnya bisa jelasin, nggak usah dicobain lagi gitu. Jadi gue langsung jelasin aja ke kalian semua gimana rasa ngebawanya. Bentar coy, ini jalanan agak rusak dan mobilnya pendek jadi susah. Nah, jadi untuk rasa ngebawa, kalau jarak-jarak jauh, posisi duduknya segala macam itu sih PW banget, enak banget nih mobil. Gue jalan bawa ini dari Jakarta ke Semarang, ke Jogja, ke Dieng, Bandung, itu enak banget, nggak pernah pegel karena emang joknya dia support banget. Pengaturannya lengkap, empuk juga, terus posisi membunyinya juga enak. Cuman sayangnya setirnya belum bisa teleskopik dia. Dia cuma bisa tilt naik turun doang. Kalau dia bisa teleskopik dimajuin ke arah gua lagi dikit lagi itu makin ergonomis banget, enak banget cuy. Ini sayangnya dia punya setir belum bisa. Jadi gua harus agak korbanin kaki gua nekok dikit biar tangan gua ke setir tuh pas posisinya. Gitu. Kalau untuk ngerasa bawa tenaganya sih udah pasti enak banget. 160, 140 tuh masuk dengan gampang. Emang bensinnya agak boros 1/8, 1/7, tapi kebayar sama powernya gitu. Dan untuk handling dia emang standarnya agak limbung, bukan agak ya, limbung banget karena emang dikejar nyamannya kan sama si Odyssey ini. Jadi ini gue pasangin custom lowering kit biar makin rigid mobilnya. Dan setelah dipasangin custom lowering kit, ini mobil mantep banget sih untuk handling segala macem, posisi duduk segala macem tuh udah top deh. Pokoknya jalan jauh oke, jalan deket juga oke, dalam kota oke, buat keluar kota juga oke nih mobil. Nah, kalau untuk jok yang depan kiri, kamu gimana perasaannya? Enaknya gimana? Nggak pegel kan? Pinggangnya aman kan? Sama wuling gimana? Jauh nggak? Jauh lah ya. Kalau dibandingin sama wuling ya emang di tahun 2005 ini kan kompetitornya Alphard ya. Jadi emang di tahunnya ini mewah banget cuy. Tahun 2005 ini rivalnya Alphard, dia bener-bener
kompetitornya langsung lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi ini dari Hondanya Odyssey, dari Toyotanya Alphard. Kalau di belakang gimana mah? Kan mama biasa sering naiknya Alphard nih, selalu naik Alphard di belakang. Gimana? Beda tipis lah ya. Beda tipis. Bedanya di mana yang paling berasa di mana ya? Kalau dari joknya ya udah pasti beda lah ya. Iyalah. Karena joknya Alphard kan captain seat. Alphard captain seat. Kalau dibandingin masih oke lah ya. pegel nggak duduk di belakang? Jarak jauh. Nggak pegel, duduk di belakangnya nyaman. Nyaman lah ya. Nggak beda jauh sama Alphard lah ya, walaupun harganya jauh ya. Masih oke lah. Oke. Seorang yang biasa naik Alphard aja nganggap ini tuh enak, berarti gue gak usah banyak ngomong lagi lah. Berarti ini mobil emang beneran jos gandos, enak. Om Emo gimana om? Mantap. Mantap tadi gue make upan nih. Enak lah ya om ya? Enggak goyang. Enggak ya? Kacap aman ya om ya? Betul. Berarti udah pol sih. Emang pol sih ini mobil sih, enak sih. Untuk budget buat kalian nih yang nyari mobil keluarga tapi budget kalian nggak lebih dari 200, ini rekomend sih, gue rekomend banget mobil ini. Perawatannya juga ya dibilang mahal banget enggak, ya emang agak mahal sih karena ini mobil build up kan, dan mobil premium, sekali lagi gue tekankan. Jadi untuk perawatan ya emang lumayan lah, cuman nggak terlalu mahal-mahal banget. Dan nih gue bawa di Bandung tanjak-tanjakan, gas nggak usah nyampe setengah juga naik gitu. Aman tenaganya karena emang 2400 cc nya nggak bohong, walaupun bensinnya agak boros gitu sih. Nggak usah panjang-panjang banget sih gue nggak jelasin karena udah cukup jelas lah. Semoga kalian inilah ya, ngerti lah ya. Yang pasti di mobil kesimpulannya enak, nyaman. Kalau dibandingin sama Alphard nggak jauh-jauh banget bedanya, tapi harganya cukup jauh selisihnya. Coba bentar, ini agak tinggi. Cuman satu minusnya di mobil ini, dia bawaan standarnya udah pendek ya cuy. Jadi mungkin kalau kalian yang biasa bawa mobil SUV, bawa ini agak susah. Karena emang mobil ini pendek banget ground clearance ya. Apalagi ini gue udah pendekin lagi, makin pendek lagi gitu kan. Nah, jadi ya wis lah begitu kesimpulannya. Mobil ini intinya masih oke, rekomen banget buat kalian yang nyari mobil keluarga tapi budgetnya di bawah 200 gitu. Honda Odyssey RB1 tahun 2005. Sip, ya jadi gitu aja review dari gua lah, nggak usah panjang-panjang banget. Di luaran sana konten creator lain juga udah banyak yang bikin mengenai Odyssey ini, jadi gua nggak usah jelasin cukup lebar, panjang lebar nggak usah. Dan mobil ini setelah dimodifikasi, dipendekin segala macam juga masih tergolong enak banget. Jadi pol. Sip, kalau kalian suka video kayak gini ajeng jempol ke atas aja. Kalau nggak suka ke bawah, terserah kalian. Yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gue dan follow Instagram gue buat menambah semangat gue. Dan jangan lupa cuy, yang pengen nyari mobil baru, harga terjangkau, stok lengkap, langsung aja ke Adira Virtual Expo. Linknya ada di deskripsi, langsung klik aja. Mantep banget tuh cuy. Tinggal duduk manis di rumah, bisa beli mobil. Sip, thank you for watching, see you in the next video. Bye bye. Sahabat setia selamanya.